Oke. Selamat pagi semuanya, dan hari ini mata kuliah kita metode penelitian kuantitatif, dan kemarin kita sudah belajar tentang pengolahan proposal ya. Ya Priska ya. Terakhir kita belajar tentang penyusunan proposal ya. Iya, Bu. Iya, itu penyusunan proposal, dan untuk hari ini kita langsung pemilihan judul, lalu kita pengolahan data. Langsung pengolahan datanya bagaimana, nanti kita akan masuk di sesi itu untuk hari ini, begitu ya. Oke, baik. Ibu akan langsung share materinya ya. Kelihatan? Nampak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nampak, Wis? Iya, Bu. Oke. Karena kita metode penelitian kuantitatif, maka kita akan menyusun penyelesaian penelitian itu menggunakan metode kuantitatif juga ya. Oke, baik. Nah, judul kita ini ya, ini contoh judul kita yang akan kita selesaikan begitu ya. Tapi nanti bebas ya, kalian menggunakan judul apa boleh ya. Tapi ini hanya sekedar contoh saja. Dan nantinya ketika kalian penelitian, kalian kan lebih kepada PKBM atau pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah begitu ya, Friska ya, atau Alia ya. Tapi ini Iya, Ibu. untuk yang umum ya, untuk yang sekolah umum begitu ya. Nah, judulnya misalnya korelasi antara nilai tes formatif dengan nilai sumatif siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2008-2009 pada pelajaran IPA di SD Negeri 9 Menteng Palangkaraya. Nah, jadi kalau kita lihat judul ini ya, lebih spesifik gitu ya, menggambarkan keseluruhan begitu. Yang pertama tentang judulnya korelasi ya, tes formatif dan sumatifnya. Lalu kalau kita lihat ada siswanya. Jadi fokus ke siswa kelas berapa begitu. Ya kalau yang ini kelas 4 ya. Lalu fokusnya lagi ke semesternya. Nah, lebih kepada semester 2. Nah, lalu kalau mau ya semester 1 2 boleh, tapi kita lebih baik fokus ya semester 2 begitu ya. Nah, tahun ajaran 2008-2009. Nah, lalu fokusnya lagi ke mata pelajaran IPA begitu ya. Jadi enggak semua mata pelajaran diteliti begitu. Cuman satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA. Lalu fokusnya lagi ke SD Negeri 9 Menteng Palangkaraya begitu ya. Gitu. Jadi nanti kalau kalian membuat judul harus jelas spesifik begitu ya. Gitu. Jadi kelas berapa, semester berapa, tahun berapa gitu ya. Lalu mata pelajaran apa, terus di SD mana begitu. Ini contoh ya. Tapi nanti kalian bisa membuat judul yang lain. Oke, selanjutnya ada pertanyaan di bagian ini? Kalau tidak ada, silahkan dilambai tangannya. Di apa namanya? Ada kasih apa ya? Tanda ya. Ada atau enggak ada? Oke. Nah, lalu kita selanjutnya setelah judul, latar belakang ya. Latar belakang sudah Ibu jelaskan di bagian proposal kemarin ya, urutan pengajuan proposal begitu ya. Jadi apa yang menjadi kendala atau masalah di lapangan, kalian utarakan di latar belakangnya ini. Tapi kalau untuk presentasi ke waktu kalian skripsi itu nggak usah panjang-panjang begitu ya, poin-poinnya aja begitu ya. Karena biasanya latar belakang itu 1-2 lembar gitu. Tapi
jangan sampai 1 2 lembar juga kalian masukin di situ ya. Singkat saja kalian, tapi kalian bisa menjelaskannya gitu ya. Oke. Lalu di bagian bab pertama itu ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan judul yang sudah kita tentukan tadi ya, maka kita akan menentukan identifikasi masalahnya. Yang pertama masalahnya misalnya, apakah benar bahwa anak yang mendapatkan nilai tinggi dalam tes formatif mendapatkan nilai yang tinggi pula dalam tes sumatif pada siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2008-2009 pada pelajaran IPA di SD Negeri 9 Menteng, Palangkaraya. Nah, itu identifikasi masalah yang pertama ya. Lalu yang kedua, apakah memang ada ya korelasi yang signifikan antara nilai tes formatif dengan nilai tes sumatif pada siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2008-2009 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 9 Menteng, Palangkaraya. Nah, itu gambaran untuk penyusunan identifikasi masalah berdasarkan judul yang sudah kita tetapkan tadi ya. Ini contoh. Tapi kalau sesuai dengan judul kalian nantinya boleh kalian susun seperti yang judul yang kalian pilih begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, rumusan masalah. Kemarin kita sudah belajar tentang membuat atau menyusun rumusan masalah ya. Tapi yang ini lebih kepada rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang kita pilih untuk hari ini begitu ya. Nah, rumusan masalahnya, apakah ada korelasi yang signifikan antara nilai tes formatif dengan nilai tes sumatif siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2008-2009 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 9 Menteng, Palangkaraya. Nah, itu ya rumusan masalahnya. Lalu tujuannya, tujuan penelitiannya ya, untuk mengetahui apakah ada korelasi antara nilai tes formatif dengan nilai tes sumatif siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2008-2009 pada mata pelajaran IPA SDN Negeri 9 Menteng, Palangkaraya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan bagian ini? Kalau tidak ada silahkan kasih tanda emoji apa? Serah. Oke, baik. Batasan masalah. Kemarin kita sudah belajar juga tentang batasan masalah ya. Kalau batasan masalah sesuai dengan judul yang kita susun pada saat ini ya. Jadi peneliti membatasi masalah ini hanya pada topik permasalahan apakah ada korelasi antara nilai tes formatif dengan nilai tes sumatif siswa kelas 4 semester 2 tahun ajaran 2008-2009 pada mata pelajaran IPA di SD Negeri 9 Menteng, Palangkaraya. Itu rumusan atau batasan masalahnya. Jadi dalam penyusunan skripsi itu atau penelitian itu harus ada batasannya. Jadi supaya nanti itu tidak ngembang kemana-mana gitu yang kita bahas. Jadi kita fokusnya ke situ begitu ya. Dan ketika ada dosen yang menguji juga kita bisa apa namanya kontrol gitu ya, mana yang sesuai dengan pokok bahasan kita, mana yang tidak begitu. Lalu selanjutnya di bab 3 ini tentang kajian teori. Nanti kalian akan membahas tentang atau menyajikan tentang kajian teori yang sesuai dengan pokok bahasan kalian atau judul kalian begitu ya. Nah, tadi berkaitan dengan korelasi ya atau hubungan begitu ya. Maka kita akan sajikan teori tentang korelasi. Nah, di sini dalam bahasa Inggris correlation artinya saling hubungan atau hubungan timbal balik begitu ya. Dan dalam ilmu statistika, istilah korelasi itu diberi pengertian sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih menurut Soeharto, SE
MM 2008 ya. Itu tahun 2008. Nanti boleh kalian mencari referensi yang tahun yang eh, terbaru boleh ya. Kalau bisa yang terbaru ya, atau eh, seri revisinya gitu ya, atau perbaikan. Oke, selanjutnya masih di kajian teori ya bab 3 itu eh, kita akan menyajikan tentang pengertian tes formatifnya begitu ya. Nah, di situ kajian teorinya. Tes formatif adalah tes yang bertujuan mencari umpan balik yang selanjutnya hasil tes tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar yang saling berlangsung atau sudah dilaksanakan gitu ya. Lalu pengertian tes sumatifnya kita sajikan juga di situ ya, yang sesuai dengan apa namanya judul kita. Jadi kita sajikan beberapa teori yang sesuai dengan judul kita. Dan kalau bisa teori di sini juga bisa tentang nilai, pengertian nilai itu apa, begitu ya. Jadi nggak hanya tes formatif sumatifnya ya, jadi beberapa teori lain. Ini karena lebih fokus kepada tesnya, begitu. Tapi kalian akan menyajikan beberapa teori lainnya juga, begitu ya, yang sesuai dengan judul, gitu ya. Lalu bab 4-nya tentang metode penelitiannya. Kemarin kita sudah eh, apa namanya belajar tentang beberapa metode penelitian ya. Tapi ini fokus kepada teknik analisa data karena kita akan membahas bagaimana cara menyusun data begitu ya. Berkaitan dengan judul tentang korelasi, maka teknik analisa data kita yaitu menggunakan korelasi produk momen ya. Gitu. Ini rumusnya ya. Rumus korelasi produk momen. Kalau kalian meneliti tentang hubungan atau korelasi begitu ya, kalian akan menggunakan rumus ini. Tapi apa namanya, kalian bisa cari seri yang terbaru boleh. Tapi ini menurut Anas Sugiono gitu ya. Gitu. Jadi RXY itu adalah angka indeks korelasinya atau R-nya, R produk momennya. Lalu N itu number of case-nya ya. Lalu sigma XY itu jumlah hasil perkalian antara recall X dan sektor X dan sektor Y-nya. Lalu sigma X itu jumlah seluruh skor skor ya. Skor ini bukan sekor ya. Skor X-nya. Lalu sigma Y itu jumlah seluruh skor Y-nya ya. Itu menurut Anas Sugiono ya. Boleh kalian menggunakan ahli yang lain, tapi Ibu lihat itu memang kurang lebihnya sama seperti itu ya. Ada yang ditanyakan bagian ini? Kasih emosi. Kalau mau tanya silahkan angkat tangannya melalui emosi yang ada. Jelas bagian ini? Murni? Jelas, Jelas. Bu. Oke, baik. Ibu bisa lanjut ya. Kalau mau screenshot silahkan screenshot boleh. Karena kalian nanti kalau menggunakan menyelesaikan tentang korelasi yang menggunakan rumus ini gitu ya. Selanjutnya perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasi. Nah, ini ya. Jadi tadi rumusnya, sekarang perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasinya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan melanjutkan menjadi atau berjumlah 40 siswa ya nanti. Kurang lebihnya seperti itu nanti. Jumlah siswanya 40. Biasanya ini di sekolah umum ya. Biasanya 40-an anak gitu ya.
Oke, cara menyelesaikannya, misalnya kita tadi mencari tentang tes formatif dengan sumatif kan, ya. Kelas 4 tadi ya, semester 2. Nah, kita akan mencoba ya menyelesaikannya. Siswanya berjumlah 40. Cara menyelesaikannya seperti yang ada di eh, PPT yang Ibu sajikan ini ya. Kita kan yang kita ambil ya untuk penelitian yang kita olah datanya itu kira-kira nilai apa aja? Ada yang bisa chat atau informasikan melalui chat ya? Apa aja kita kira? X itu apa? Nilai apa? X langsung ngomong aja kali ya. Priska atau siapa mau Lia? X itu apa? Misalnya nama anak nomor 1 Lia Herdina. Nilai tes sumatif kau tadi, Bu. Siapa tadi? Priska. Iya, Bu. Iya. Jadi tadi formatif dan sumatif. Kalau ya menurut Lia sumatif ya. Ini ya kita berdasarkan judul tadi yang lebih duluan itu formatif ya. Formatif itu nilai apa? Nilai X, Bu. Ya. Ulangan apa itu? Ulangan tengah semester atau apa? Biasanya Ulangan harian. ulangan Iya, harian Bu. ya. Sumatif apa? Nilai akhirnya ya. Wis atau Priska? Ada yang bisa kasih informasi? Atau murni? Sumatif nilai apa? Kalau sumatif itu nilai di akhir pembelajaran, Ibu. Iya, nilai di akhir pembelajaran. Jadi eh, yang kita ambil ya data yang kita ambil itu yaitu di sekolah itu kita pertama kita data nama anak ya, data nama anak si A, si B gitu ya, sampai berapa? Misalnya 30 ya 30, kalau 40 ya 40 begitu ya. Lalu data yang kita ambil untuk mengolah hasil penelitian kita yang nantinya akan kita bisa simpulkan yaitu kita ambil data nilai siswa ya, nilai data tes formatifnya. Lalu yang kedua kita ambil data nilai sumatifnya. Tentunya biasanya dari guru-guru yang mengajar di kelas tersebut mata pelajaran IPA ya. Atau kalau bisa kita sendiri yang langsung praktek ngajar gitu ya. Sampai 1 semester itu begitu ya. Jadi kita penelitian itu selama 1 semester itu ya. Jadi kita melihat hasil tes formatif anak itu ya. Kalau misalnya guru yang ngajar ya kita minta datanya gitu ya, tes formatifnya. Lalu setelah selesai tes sumatifnya kita minta data tes hasil nilai tes sumatifnya begitu ya. Lalu selanjutnya data nilai tes formatif ini kita kalikan dengan tes sumatifnya ya. X, Y ini. Lihat nggak? Lihat, Ya. Bu. Kita kalikan ya. Hasilnya ini ya.
32,86 ya. Lalu setelah kita kalikan, kita kuadratkan. Sorry ya. Kuadratkan ya. X kali X itu, X pangkat 2, itu berapa hasilnya? Ini hasilnya ya. 38,44. Lalu Y itu kita kuadratkan ya. Hasilnya 28,09. Begitu seterusnya ya, sampai selesai. Paham di bagian itu? Paham, Bu. Oke, baik. Lanjutkan sampai 40 siswa nanti ya. Oke. Lalu setelah itu selesaikan menggunakan rumus produk momen. Nah, jadi setelah kita mengolah data nilai tadi ya, nilai formatif X-nya, nilai sumatif Y-nya ini, lalu kita kalikan, lalu kita kuadratkan, lalu selanjutnya kita kuadratkan juga yang sumatifnya. Lalu selanjutnya nanti kita akan totalkan ya, totalkan di bagian ujungnya atau apa namanya, setelah selesai 40 siswa begitu ya jumlahnya. Kita ambil kelas tertingginya aja dulu ya. Gitu. Biasanya kalau di sekolah umum itu 40-an siswa, ada yang 30-an siswa begitu ya. Kecuali di sekolah swasta. Kadang-kadang ada 20, ada 15 orang. Gitu ya. Tapi ada baiknya kita mengambil kelas-kelas yang apa namanya banyak begitu ya, supaya hasil penelitian kita nanti bisa bagus begitu ya hasilnya, sangat mewakili karena jumlahnya sampelnya lumayan mewakili begitu ya. Kalau selesai, ini kita lanjut lagi nanti ya, karena Ibu menggunakan metode gratis ini Zoom-nya, nggak apa-apa ya. Oke, ada ditanyakan bagian ini? Sudah paham aja ya? Oke, kita langsung lanjut ke penyelesaian menggunakan produk momen. Dari hasil pengolahan data ini tadi ya, data perhitungan untuk memperoleh angka indeks korelasi tadi, antara variabel X dan variabel Y itu kita olah, dan nanti kita totalkan semuanya ini nanti ya. Jadi di totalnya itu di bagian akhirnya dari tabel ini ya. Lalu setelah kita totalkan, maka kita akan menyelesaikannya menggunakan produk momen, rumus produk momen ini ya. Ini. Jadi ini hasil dari tabel yang di atas tadi ya. Kita totalkan semuanya. Lalu kita olah datanya menggunakan rumus ini ya. Gitu. Kalau rumus ini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Jelas? Oke. Selanjutnya setelah kita olah datanya melalui rumus ini tadi ya, rumus produk momen ini, maka kita memperoleh hasil akhir nantinya. Yang nantinya kita akan melihat hasilnya dan menginterpretasinya dengan menggunakan tabel interpretasi ya. Ini tabel interpretasi menurut Ana Sugiono tahun 2000, halaman 180 ya. Jadi Ibu menggunakan yang ini ya. Jadi kalau hasilnya 0,00 sampai 0,20 itu artinya antara variabel X dan variabel Y itu memang terdapat korelasi. Akan tetapi
itu sangat lemah gitu ya, atau sangat rendah, sehingga korelasi itu diabaikan atau dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya. Begitu ya. Itu. Lalu selanjutnya, kalau nilai hasil akhirnya dari yang kita olah tadi, menggunakan rumus produk momen tadi, misalnya hasil akhirnya 0,20 sampai 0,40, artinya ya, antara variabel X dan variabel Y itu terdapat korelasi yang lemah atau rendah. Begitu ya. Lalu kalau hasilnya 0,40 sampai 0,70, artinya antara variabel X dan variabel Y itu terdapat korelasi yang sedang atau cukupan, begitu ya. Lalu selanjutnya 0,70 sampai 0,90, artinya antara variabel X dan variabel Y itu terdapat korelasi yang kuat atau tinggi. Jadi nanti kalau hasil pengolahan rumus kalian ini tadi ya, tadi ya. Ini tadi kalau hasilnya 0,70 sampai 0,90 itu artinya variabel itu terdapat korelasi yang kuat atau tinggi gitu ya. Lalu 0,90 sampai 1,00 antara variabel X dan variabel Y itu terdapat korelasi yang sangat kuat atau sangat tinggi ya. Itu. Jadi maka penting kita menggunakan tabel interpretasi ini ya untuk mengetahui apakah memang ada korelasi antara nilai tes formatif dan sumatif gitu ya. Kalau memang nggak ada korelasi antara formatif dan sumatif ya tindakannya seperti apa nanti? Apakah masih dilaksanakan itu tes formatif gitu ya? Karena nggak ada dampak terhadap hasil akhir gitu, hasil tes yang akhir sekolahnya gitu ya. Itu. Lalu nanti setelah itu, setelah kalian menginterpretasikan menggunakan tabel produk momen ini, lalu selanjutnya, langkah selanjutnya itu membuat kesimpulannya di bab 5 ya biasanya ya. Itu. Dibuatlah kesimpulannya ya. Gitu. Jadi untuk saat ini kita akan tetap melanjut judul yang ini ya. Nah, Ibu stop share dulu yang ini ya. Kita akan mengolah perhitungan untuk memperoleh indeks korelasi tadi ya. Kita menyelesaikan sampai 40 sampel ya, 40 sampel. Supaya kita bisa masukkan data-datanya ke rumus ini tadi ya. Oke, Ibu stop share dulu. Karena kita akan mengerjakan tugas yaitu mengolah data indeks korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya ini ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sebelum kita mengolah data untuk variabel X dan variabel Y ini, biar kita selesaikan, lalu nanti kita masuk ke rumus hasil data ini ya. Kita masuk ke rumus nantinya. Kita olah ya seperti ini. Supaya kita bisa menyimpulkan hasil penelitiannya. Gimana? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Terima kasih informasinya ya. Oke. Jadi kita saat ini menyelesaikan sampai 40 siswa ya. Kita latihan begitu ya, karena ada kaitannya nanti dengan UAS kalian begitu. Bagaimana caranya mengolah data ini begitu ya. Gitu. Jadi Ibu pengen kalian fokus untuk mengerjakan tabel ini, lalu nanti kita akan masuk ke rumus gitu setelah kita totalkan begitu ya. Oke, Ibu stop share dulu karena Ibu akan sharekan tentang data siswanya, nama data siswanya ya, yang akan kita kerjakan untuk tugas untuk hari ini. Dan kita kalau
kalau apa namanya kelas ini selesai di season pertama ini ya Luis ya. Nanti join lagi ya. Ntar ya, stop share dulu. Oke, Ibu akan sharekan yang data. Ini ya. Oke, ini silahkan di screenshot tugas yang kita akan selesaikan hari ini ya. Luis, untuk hari ini kita sebenarnya masuk 2 mata kuliah kan? Satunya pengelolaan program ya. Ya, Bu. Ya, jadi pengelolaan program nanti kita apa namanya fokuskan ke penyelesaian tugas yang ini ya, karena nanti untuk pengelolaan program Ibu fokuskan ke video pembelajaran, akan Ibu kirim nanti kalau sudah selesai semua ya. Setuju nggak? Supaya kita Ya. bisa fokuskan untuk menyelesaikan ini, harapannya sih kalian tertarik dengan pengolahan data menggunakan kuantitatif ini dan kalian bisa melakukan penelitian begitu ya yang menggunakan metode kuantitatif begitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini bukan contoh lagi ya, ini tugasnya ya. Tinggal dikalikan aja. Nanti ini ya. Misalnya si Lia Herdina itu nilai formatifnya 6,2. Lalu nilai sumatif